Selamat pagi teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol santai melanjutkan kuliah kita bab 3 metodologi penelitian pendidikan. Kita santai saja, teman-teman, sambil bisa membuka file PowerPoint yang sudah saya bagikan. Kita akan mulai membahas metodologi penelitian tindakan kelas. Nah, metodologi penelitian tindakan kelas itu berbeda dengan metodologi penelitian pada umumnya. Artinya, metodologi penelitian tindakan kelas itu mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh penelitian yang lain. Apakah ciri khusus itu? Pertama, menggunakan siklus. Dan kedua, siklus ini dibatasi minimal 2 siklus. Berikutnya, ciri berikutnya, pertemuan setiap siklus adalah minimal 2 kali pertemuan. Nah, artinya metodologi PTK itulah satu-satunya penelitian yang menggunakan siklus. Yang lainnya, metodologi penelitian yang lain, jenis penelitian yang lain tidak menggunakan siklus. Nah, dalam ciri-ciri metodologi penelitian tindakan kelas, syaratnya adalah minimal 2 siklus, 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Nah, teman-teman boleh kita lihat kemudian pada bab 3 adalah pada PowerPoint yang sudah saya bagikan, bab 3 itu isinya apa? Lokasi dan waktu, subjek penelitian, prosedur penelitian, desain penelitian, data dan teknik analisis data. Sebelum kita mengupas itu satu persatu, ciri berikutnya yang penting diingat adalah tindakan di siklus 1 kemudian ke siklus kedua tindakannya tidak boleh berubah. Misalnya begini, kalau di siklus 1 itu menggunakan metode role playing misalnya, maka tindakan di siklus kedua juga harus menggunakan metode role playing. Meskipun cerita yang dimainkan boleh berbeda, tetapi role playing tetap digunakan. Nah, syarat berikutnya adalah PTK minimal 2 siklus, setiap siklus minimal 1 kali minimal 2 kali pertemuan. Nah, berikutnya cirinya adalah pada metodologi penelitian PTK tidak ada populasi, tidak ada sampel. Mengapa? Karena PTK itu dilakukan pada kelas yang bermasalah. PTK dilakukan pada kelas yang bermasalah. Ingat, kelas yang bermasalah ini yang mengetahui adalah gurunya atau penelitinya. Apa masalahnya itu? Itulah yang diteliti, ditingkatkan, dirubah dengan PTK. Syarat PTK minimal 2 siklus, 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Tindakan tidak boleh berubah dari siklus 1 ke siklus kedua. Nah, berikutnya, selain tidak ada populasi, tidak ada sampel, PTK juga tidak menguji hipotesis. Artinya tidak ada lagi pertanyaan apakah meningkat atau tidak meningkat, apakah ditolak atau tidak, apakah ditolak atau diterima, itu tidak ada. Kenapa? Karena PTK bukan eksperimen. Nah, karena PTK bukan eksperimen, maka tidak ada uji hipotesis. Katakanlah hipotesis tindakan, tindakan harus sudah kita pilih, tidak perlu diujikan lagi. Tindakan itu sudah harus dipilih sesuai dengan karakteristiknya. Misal, tindakan yang tidak sesuai dengan karakteristik, misalnya begini, contoh misalnya pada guru olahraga misalnya, meningkatkan keterampilan bola voli passing bawah menggunakan metode diskusi. Nah, ini jelas tidak sesuai metodenya, tindakannya. Masuk metode diskusi untuk meningkatkan keterampilan bola voli, jelas ini tidak sesuai. Sehingga kalau kita misalnya meneliti keterampilan bola voli passing bawah, otomatis tindakannya adalah demonstrasi, pemodelan, latihan. Nah, sehingga yang namanya hipotesis tindakan itu tidak perlu diuji lagi. Tindakan tidak perlu diuji apakah sesuai atau tidak sesuai. Tindakan sudah harus dipilih sesuai dengan karakteristik siswa, dengan karakteristik materi, dengan karakteristik situasi dan kondisinya itu. Sehingga PTK memang tujuannya adalah merubah proses pembelajaran menjadi lebih baik. Artinya, kalau kemudian nilainya itu rendah, maka akan meningkat. Itu tujuannya PTK, meskipun peningkatannya kecil. Tapi ada proses pembelajaran dengan metode-metode yang menarik, yang ini akan menjadikan pengalaman bagi siswa akan mengalami pembelajaran yang tidak seperti pembelajaran biasa. Baik, itu ciri-ciri umumnya.
Ciri berikutnya dalam metodologi adalah tidak ada validitas reliabilitas instrumen. Karena kita tidak menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Kenapa? Karena instrumen ini kalau diujikan pasti tidak valid. Karena apa? Karena di tempat satu dan tempat yang lain itu berbeda. Instrumen di tempat satu dan tempat yang lain berbeda. Masalah di tempat satu dan tempat yang lain berbeda. Maka pada penelitian PTK tidak ada uji validitas instrumen. Siapa yang ngerti bahwa valid atau tidak instrumen yang akan kita gunakan? Misalnya instrumen yang kita gunakan adalah tes. Valid atau tidak? Peneliti yang tahu atau guru itu sendiri yang tahu. Gitu. Nah, baik teman-teman. Berikutnya adalah di dalam metodologi penelitian PTK, pertama kita bahas tentang lokasi dan waktu. Lokasi dan waktu bisa disebutkan misalnya disebutkan lokasi berlangsungnya penelitian. Penelitian itu berlangsung di mana? Sebutkan secara detail. Di kelas apa? Di sekolah mana? Nah, kemudian ceritakan sedikit karakteristik lokasi penelitian. Baik karakteristik fisik maupun karakteristik non-fisik secara singkat. Karena ini masih ada di bab 3. Karakteristik yang luarnya, karakteristik yang detailnya ada di bab 4. Nah, karakteristik fisik itu misalnya kondisi letak sekolah, letak geografis, fasilitas sekolah, sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, non fisik itu apa? Non fisik itu adalah tentang ciri-ciri khas. Misalnya, ciri khas non fisik itu image masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kemudian juga karakteristik siswa dan sebagainya. Sebutkan itu pada lokasi. Waktu juga harus disebutkan secara jelas. Siklus 1, pertemuan 1, tanggal berapa? Siklus 1, pertemuan kedua, tanggal berapa? Siklus 1, siklus 2, pertemuan pertama, tanggal berapa? Siklus 2, pertemuan kedua, tanggal berapa? Dan seterusnya. Itu sudah harus disebutkan. Setelah kita berbicara tentang lokasi dan waktu, maka kita berbicara subjek dan informan. Subjek dan informan. Subjeknya jelas kelas yang bermasalah. Informannya apa? Informan itu kalau ada observer yang mengamati PTK kita. Nah, kalau tidak ada observer bagaimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah, kenapa? Yang penting jujur kepada diri sendiri. Bahwa peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian secara ilmiah dan tidak memanipulasi data. Ini yang penting. Sehingga meskipun PTK itu tidak ada observer, masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, kalau misalnya ada observer lebih bagus, bisa teman sejawat, bisa kepala sekolah, bisa wakilnya, bisa sesama guru, bisa kolega. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu risau dan tidak perlu merasa bahwa PTK-nya tidak benar, asalkan penelitinya jujur mengerjakan sesuai kaidah ilmiah. Baik. Yang berikutnya, prosedur penelitian menggunakan siklus. Sudah dikatakan tadi, dijelaskan prosedur penelitian. Silakan dilihat pada PowerPoint yang sudah kita bagikan. Di situ ada model PTK. Modelnya semua PTK itu sama. Siapapun penulis pengarang bukunya sama. Mulai dari permasalahan, kemudian kita rancang perencanaan, kemudian pelaksanakan, kemudian pengamatan dan refleksi. Itu di siklus 1. Setelah refleksi, kita lanjutkan kepada siklus kedua. Nah, pada siklus kedua ini tidak mungkin dilakukan minggu ini kita melakukan siklus 1, minggu berikutnya siklus 2 itu tidak mungkin. Kenapa? Karena pada siklus 1, setelah dilakukan siklus 1 harus ada refleksi. Nah, refleksi ini menganalisis dulu hasil yang sudah dilakukan pada siklus 1. Menilai dulu tes-tes yang sudah dilakukan pada siklus 1. Mengamati dulu, menganalisis hasil pengamatan. Kenapa ya? Kenapa masih kurang, masih belum meningkat, nilainya belum memenuhi KKM dan sebagainya. Itu harus direfleksi dulu, baru diperbaiki tindakan kita untuk dilanjutkan ke siklus kedua. Baik, kita mulai dari siklus 1.
perencanaan. Siklus 1 itu langkahnya pertama adalah perencanaan. Apa yang harus ditulis dalam perencanaan? Secara jelas harus dituliskan siklus 1, pertemuan 1, perencanaan. Nah, di situ dijelaskan apa yang akan dilakukan. Perencanaan ini kita belum action. Perencanaan itu kita masih duduk manis di meja. Nah, masih duduk manis di meja, masih mengerjakan sesuatu, apa yang akan dikerjakan? Yakni mempersiapkan RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan penelitian. Langkah-langkah penelitian, skenario penelitian itu harus dibuat dulu, disiapkan dulu. Tidak mungkin seorang melakukan PTK tanpa membuat perencanaan. Selama ini rata-rata teman-teman guru yang sudah berjalan itu tidak membuat perencanaan. PTK langsung main action sehingga kita tidak bisa menulis laporannya. Oleh sebab itu, PTK yang benar adalah menyiapkan perencanaannya dulu. Kita membuat RPP-nya dulu. Kalau kita mau pakai media, membuat medianya dulu. Kalau kita mau pakai alat peraga, membuat alat peraga dulu. Menyiapkan materi, bahan dulu, PowerPoint dan sebagainya. Itu sudah harus disiapkan dulu. Itu masuk pada periode perencanaan. Nah, setelah perencanaan, barulah kita action melaksanakan. Misalnya kalau metode role playing, berarti sudah disiapkan skenarionya, sudah dibagi anak-anaknya, sudah dibagi perannya, sehingga ketika melakukan role playing tinggal ditunjuk siapa melakukan apa. Nah, itu pelaksanaan. Sambil pelaksanaan diamati, gurunya mengamati pelaksanaan action role playing tadi, kurang apa, siswanya seperti apa, apakah siswa masih belum paham, apakah siswa masih kurang gairah, apakah siswa masih istilahnya kurang connect dan sebagainya, belum hafal sebenarnya. Itu semuanya dicatat oleh peneliti atau oleh guru. Setelah dicatat oleh peneliti atau oleh guru, kemudian nanti dijadikan bahan refleksi. Disitulah setelah refleksi diperbaiki kekurangan-kekurangannya, baru dilanjutkan ke siklus kedua. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang indikator. Indikator adalah indikator ketercapaian. Misalnya, peneliti menentukan 75% siswa berhasil mencapai KKM misalnya, sehingga ketika siklus 1 itu sudah mencapai 75%, tetap harus dilanjutkan ke siklus 2. Kenapa? Karena untuk melihat kekonsistensian tindakan yang kita lakukan. Yang kedua, PTK memang minimal 2 siklus, sehingga tetap harus dilakukan siklus kedua meskipun siklus pertama sudah mencapai KKM. Siapa yang menentukan indikator? Peneliti. Baik indikator yang akan diteliti, variabel-variabel yang akan diteliti, maupun indikator ketercapaian hasil penelitian, semua yang menentukan adalah peneliti sendiri. Nah, kira-kira bab 3 kita berbicara sampai di sini. Nanti kita akan bisa berdiskusi. Silakan teman-teman bisa berdiskusi lewat WA Group. Sampai di sini tentang pembahasan metodologi penelitian. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya tentang hasil diskusi tentang metodologi, dan hal-hal yang terkait dari hasil diskusi itu akan saya jawab lewat video yang berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.